Syarat solat yang ketiga, sitrul aurati, menutup aurat, lirajulin, bagi orang laki-laki, wal mar'ati. Pembahasan kita pada hari ini dalam kitab yang kami baca ini, yaitu kitab I'anatul Talibin, halaman 113. Syarat yang selanjutnya untuk solat, menutup aurat, sitrul hurrati walau saghiratan, ditutup aurat oleh orang perempuan yang merdeka, bukan lamid, bukan budak. Apa yang ditutup? Ghaira wajhi wa kaffaini, selain wajah dan dua telapak tangan. Dhahrihima wa batnihima, telapak tangan, zahir dan batin. Itu yang boleh tidak ditutup. Karena kalau diuraikan ditutup, artinya harus ditutup semua. Kepala, kaki, tangan. Lebih baik dibuat yang jangan ditutup wajah, dan yang boleh tidak ditutup wajah dan tangan. Zahir dan batin. Sampai kemana tangan? Ila ku'aini, pergelangan. Ada batas ini. Batas tempat bengkok-bengkok. Jadi kalau ada perempuan itu yang sholat kadang-kala seperti di Turki ataupun di Arab, kalau udah pernah pergi umrah kita, banyak kan dari seluruh berbagai penjuru itu. Ada orang-orang perempuan yang sholat kadang-kala tidak pakai budaya seperti kita. Jadi mereka pakai baju biasa. Kayak baju biasa sampai lengan, ada apa namanya itu, handsock. Yang bukan handsel. Jadi pakai ini. Yang selanjutnya ke bawah pakai kaos kaki sampai habis. Solat seperti biasa. Tapi kalau itu diterapkan di tempat kita, itu menjadi aneh dan lucu. Padahal ketentuan menutup aurat bukanlah menggunakan mukena. Ya mukena kan baruna bukan? Baru ban-bannya. Dulu yang penting tutup aurat. Sitru hurrati walau saghiratan, anak kecil juga harus tutup aurat. Misalkan ibu-ibu punya cucu belum balik, masih kecil. Kalau dia mau sholat, tetap harus pakai penutup aurat. Bukan berarti karena kecilnya boleh nampak, enggak. Kalau nampak berarti sholatnya tidak sah. Seperti itu. Yang selanjutnya, dengan apa kita tutup? Bima la yasifu launan, dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna aurat, warna kulit. Banyak sekarang mukena yang murah, serbat 35.000, tablo 30.000 bilebo. Tipis. Kan? Kalau tipis nampak warna aurat, misalkan warna kulit, warna apa kulit? Coklat. Kalau seperti saya hitam lah. Jadi pakai mukena, tiba-tiba nampak dari belakang mukenanya, berarti itu tidak sah sholat. Karena yang disuruh tutup warna aurat. Kalau memang bisa tidak tutup warna aurat, maka sungguh boleh orang pakai kain taplak meja, kain transparan, kan tidak ada fungsi. Ya. Bima la yasifu launan, ay launil basharah, tidak menampakkan warna kulit. Di mana? Fi majlis takhatubi, dalam tempat banyak orang. Saat dilihat sama orang, kita pakai penutup kulit, penutup aurat saat sholat. Tidak nampak dalam pandangan orang bahwa kulit kita warnanya coklat, sawo matang, hitam, segala macam. Tidak nampak, berarti itu sudah memada, sudah cukup. Tapi kalau nampak, berarti harus ditukar. Contoh yang paling mudah lagi, kalau kita lihat rambut, memang nampak rambut, nampak warna
hitam. Bukan bayang-bayang, tapi memang nampak. Kan banyak jilbab-jilbab Paris tuh kan. Jilbab Paris, apalagi warna putih anak-anak pakai pergi sekolah itu. Ada jilbab seperti tidak ada bagai apa yang pengikat rambut atau ikat rambut deh. Warna pengikat rambut itu warnanya cap deh. Maka kalau nampak itu berarti tidak termasuk dalam kategori orang yang menutup aurat. Nah, ini perlu dijaga. Yang selanjutnya muknah itu kalau dibuat warna bagusnya warna apa? Warna putih, warna kesukaan Nabi dan warna sunnah dan tidak mengganggu orang solat. Nyo pakai muknah tanya, bungong jumpar likut. Kalau rombe-rombe ini dari emas bu, dari kain emas. Orang solat di belakang, astagfirullah cantik kali muknahnya. Habis sembahyang ada muknah tanya. Nah, itu perlu dijaga. Yang penting polos. Jadi bek nicok muknah yang geget ururaya 2 ge ururaya guys sembahyang. Raya haji 3, raya puasa 3. Nyo ata geblo lecuk bang jamun. Menumpak pahala cut bang ke ururaya tagai. Geblo muknah pertoyu. Pajak menumpak pahala ke cubang ke sedekah muknah karon. Ururaya puasa 3, raya haji 3. Elai muknah ron elai poi marbe. Itu harus dirubah mindset, harus dipakai selalu. Kabruk lah kelom. Wak napat dah laki, kemenan.